Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin menjelaskan lagi hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan para jamaah. Kebetulan jamaah saya ini kan relatif banyak orang Jawa. Meskipun di beberapa masjid banyak orang-orang yang bukan orang Jawa karena pendatang, tetapi sudah dikatakan Jawa nih, dalam arti sudah seperti orang Jawa. Nah, di kalangan orang Jawa itu ada beberapa falsafah yang kemudian ditumbuh suburkan menjadi cara berpikir. Salah satu yang sering diucapkan itu adalah kata semeleh. Banyak orang tua yang menasihati anak-anaknya, menasihati anak-anak muda dengan kata-kata wisto, semeleh wae. Nah, kata semeleh itu sering diterjemahkan dengan pengertian yang salah. Ada istilah salah kaprah, sesuatu yang salah tetapi dianggap benar, dianggap wajar. Orang yang dikatakan semeleh itu dianggap orang yang kalah, padahal bukan berarti ketika orang itu punya sikap semeleh itu kalah dan menyerah. Justru kata semeleh itu memiliki makna yang sangat agung. Di dalam bahasa Jawa, kata semeleh itu bisa berarti berserah diri. Apapun yang terjadi, kita tetap menganggap sesuatu itu menjadi sesuatu yang biasa, wajar, natural, dan tidak perlu diresahkan. Sehingga dalam tutur kata seharian orang Jawa, kata semeleh itu seringkali difahami sebagai sesuatu yang mengisyaratkan orang itu tidak merasa resah, tidak merasa gelisah. Nah, kata semeleh itu berasal dari kata seleh. Dalam istilah Jawa yang lain disebut deleh, yang mendapatkan sisi sisapan itu kata sisapannya sehingga seleh dan teleh yang berarti meletakkan itu kalau ditambahi dengan sumeleh itu kira-kira berarti meletakkan atau sikap meletakkan. Secara tata bahasa pembentukan kata itu memang rumit ya, tetapi secara maknawi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata sumeleh itu kira-kira berarti berserah diri, bukan menyerah. Berserah dirinya orang kepada Allah itu dalam istilah orang Jawa sumeleh, yang kemudian seringkali dikaitkan dengan sikap tawakal. Dan untuk sampai pada tahapan sumeleh atau berserah diri, biasanya seorang itu sudah melampaui, atau dalam bahasa Jawa itu melakoni sesuatu yang berat-berat, atau bahkan telah menghadapi ujian yang sangat berat, bahkan tengah menghadapi ujian yang amat sangat berat, sehingga ketika kata semeleh itu diucapkan, itu artinya dia betul-betul merasa tidak terbebani dengan ujian-ujian itu, dan sehingga orang merasa diringankan dengan kata semeleh itu. Kemudian dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak perlu diresahkan. Beban seberat apapun yang dipinggangulnya, yang dihadapinya, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Nah, untuk sampai pada tahap sumeleh, seseorang itu harus punya kemauan dan keberanian untuk meletakkan atau membebaskan diri dari hal yang sangat berat, yang disebut dengan ego, atau dalam bahasa Indonesia dengan kata keakuan. Terjemahan ego itu keakuan. Orang bisa mengatakan aku yang bisa melakukan hal ini,
Aku yang telah melakukan hal ini, aku yang telah memberikan semua ini, aku yang telah memberikan semua yang kau miliki, aku yang telah mengorbankan semua, dan aku yang telah memberikan semua itu dengan sesuatu yang terbaik, dan bahkan aku yang telah menjadi orang yang terbaik. Dan kata aku itu menunjukkan bahwa dia itu belum pada tahap sumeleh. Karena pada saat ketika orang itu sudah pada tahap sumeleh, dia sudah tidak bicara aku lagi, tetapi bicara tentang dia. Siapa dia itu? Allah. Maka keakuan dia itu masuk dalam keakuan Allah, di mana dia mengatakan aku itu bukan aku sebagai aku dirinya, tetapi aku dalam pengertian Allah. Ketika saya katakan aku akan meletakkan semuanya itu pada tempatnya, itu artinya apa? Dengan izin Allah, aku akan selalu berbuat sesuatu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena izin Allah aku bisa, dan tanpa izin Allah aku tidak bisa. Nah, keberpasrahan orang itu kepada Allah itu yang disebut sebagai sikap sumeleh. Sehingga ketika orang itu sudah menyatakan dirinya sumeleh, itu berarti meletakkan sesuatu, melepaskan sesuatu, dan bahkan kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah. Menerima semua kehendak Allah, menerima semua takdir Allah, menerima ketentuan Allah atas dirinya, dan semuanya itu diterima dengan senang hati. Semua yang datang dari Allah itu disyukuri, semua yang datang dari Allah itu disikapi dengan sikap menerima, dan tidak pernah dia menyesal dengan apapun yang terjadi, karena semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang Jawa ketika mengatakan saya sudah sumeleh, artinya aku sumeleh, itu berserah diri. Sehingga seseorang itu sebenarnya mengakui dengan tulus atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan dia mengakui bahwa dirinya kecil, dirinya tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah. Dan kata sumeleh itu bukan berarti merendahkan diri di hadapan orang, tapi tersungkur untuk merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Sehingga pengertiannya sangat positif, karena pada saat orang itu tersungkur, berserah diri kepada Allah, dia sedang berada pada posisi dia itu kuat, karena dia yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan pada dirinya. Dan pada saat ketika Allah memberikan kekuatan pada dirinya, apapun bisa dilakukannya karena izin Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin dilakukan ketika Allah berkehendak. Maka ketika orang itu bersikap sumeleh, di dalam doanya dia merasa nyaman karena dia yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Dia merasa ringan ketika mendapat kehidupan apapun, karena di samping dirinya ada Allah. Bahkan Allah sudah melekat pada pikirannya karena hatinya selalu ingat kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, konsekuensi dari kata sumeleh yang diucapkan dengan keyakinan itu membuat orang itu merasa ringan di dalam menghadapi hidup. Tidak ada beban psikis yang ada di dalam diri orang itu. Bahkan orang akan melangkah dengan lega. Dia mudah move on untuk selalu bisa berangkat dalam menjalankan aktivitasnya itu dengan sepenuh keyakinan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada dirinya, dan lebih dari itu, dia akan selalu yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Tetapi kata para dinasis, kalau dalam bahasa Jawa, orang-orang yang bijak, sumeleh ku ya abot, berserah diri itu berat. Tahapan ini tidak datang serta-merta, tetapi harus hadir dengan upaya-upaya yang terus-menerus. Kita bisa sampai pada tahap sumeleh ketika kita sudah berjuang, melatih diri untuk bersabar di dalam menghadapi ujian kehidupan. Tidak bisa langsung orang itu mendapatkan tahapan sumeleh itu ketika menghadapi peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah yang menjadi sesuatu yang dihadapi. Di dalam pemikirannya orang Jawa, orang yang sudah pada tahap sumeleh itu adalah orang yang teruji di dalam hidupnya.
dia tidak akan mudah menyerah pada persoalan yang dihadapi, dan bahkan pada saatnya dia selalu mengatakan bahwa urip iki kudu nrimo ing pandum. Urip itu dalam bahasa Jawa, hidup itu harus penuh dengan keberseraan diri pada Allah, mensyukuri apa yang ada, karena pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Urip semeleh itu adalah hidup dengan penuh berserah diri kepada Allah, dan selalu berusaha bangkit untuk menjalani hidup itu dengan kebenaran Allah. Dan ungkapan ini adalah ungkapan yang sebenarnya terkait dengan sikap syukur dan sabar, sehingga orang akan selalu bersikap syukur dan sabar terhadap apapun yang terjadi, dan pada saatnya ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saatnya tidak akan pernah mengeluh. Dia selalu akan menempatkan hatinya pada tempat yang tepat, karena ada keikhlasan di dalam menerima keadaan apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan pada akhirnya akan terjadi. Yang pada saatnya dia akan selalu mengupayakan diri untuk lebih bersyukur dan bersabar terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Dan pada saatnya, insya Allah, orang itu akan selalu bersikap qanaah, nerimo ing pandum dalam bahasa Jawa, yang pada akhirnya dia akan selalu berada pada posisi yang penuh dengan sikap qanaah kapanpun dan dimanapun dia berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang selalu saya ucapkan di dalam menjelaskan persoalan sumber ini. Hadis ini adalah hadis tentang sikap para. Rasulullah mengatakan, kun wari'an takun abadan nas, wa kun kani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang wara', bisa engkau akan menjadi orang yang paling ahli di dalam beribadah, paling terampil di dalam ibadah, paling menikmati ibadah Anda. Dan jadilah engkau yang selalu merasa cukup dengan sikap qanaahmu, bisa engkau akan menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Nah, sikap wara' itu harus mendahului sesuatu yang akan kita lakukan. Orang yang punya sikap wara' itu akan selalu berhati-hati untuk melakukan sesuatu, sehingga ketika dia itu melakukan sesuatu, diniatkan semuanya itu di dalam beribadah kepada Allah. Lakukan semua aktivitas kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang nikmat. Karena apa? Kita yakin bahwa Allah akan menerima apapun yang kita lakukan, dan pada akhirnya akan memberikan yang terbaik, sehingga pada saat Allah memberi, tidak akan ada keluhan apapun, karena dia yakin, karena kita yakin bahwa pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik, dan pada saatnya kita akan dengan mudah bersyukur kepada Allah atas semua pemberian yang telah diberikan oleh Allah, apapun bentuknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini memang penuh dengan masalah. Kesibukan apapun yang kita alami itu akan selalu menghadirkan masalah. Dan kalau kita tidak punya sikap qanaah, kita akan selalu resah dan gelisah. Memang kita harus selalu bersikap optimis untuk selalu hadir menjadi orang yang melangkah dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Tapi apakah sesuatu yang kita inginkan dan kita harapkan itu pasti akan terjadi? Kan tidak. Semuanya kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tetapi semua akan bergantung pada izin Allah. Maka sikap sumelet itu menjadi sesuatu yang harus kita letakkan pada pribadi kita, sehingga kita tidak akan pernah melakukan tindakan itu dengan sikap yang hanya karena kita mampu, kita merasa bisa. Karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa melekat pada diri kita kecuali ketika Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita, sehingga kita memiliki kemampuan untuk berlangkah, untuk bergerak, untuk beraktivitas. Dan pada saat ketika kita ini bergerak melangkah untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, semuanya itu harus kita yakini bahwa hanya karena kehendak Allah semua itu akan terjadi. Dan pada saat kehendak Allah itu ada, tidak ada yang tidak akan pernah terjadi. Sikap qanaah yang hadir pada diri kita itu adalah sikap yang pada akhirnya justru akan membuat apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tenang. Karena apa?
kita yakin Allah lah yang memberikan kemampuan kita untuk melangkah, Allah lah yang akan menyediakan apapun yang akan terjadi pada diri kita, dan pada saat kejadian terjadi kita harus yakin bahwa itulah pemberian Allah yang terbaik. Terimalah dengan sikap rela apa yang ada. Mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan tambahan kenikmatan. Terimalah dengan sabar apapun takdir Allah yang melekat pada diri Anda, dan bersikap tawakallah kepada Allah. Dengan sikap tawakal berarti orang telah berserah diri hanya kepada Allah, dan inilah sikap orang yang beriman yang harus selalu ada di dalam dirinya. Dan pada saatnya orang tidak akan tertipu oleh tipu daya dunia. Orang yang semeleh atau punya sikap qanaah adalah orang yang meyakini bahwa gemerlap kehidupan dunia itu hanya bersifat sementara. Harta benda, kedudukan, semua kenikmatan dunia itu akan berlalu ketika orang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kecintaan terhadap dunia tidak boleh melalaikan seorang dari tujuan hidupnya, yaitu untuk menggapai ridha Allah. Saya masih ingat betul ketika saya mencoba untuk menjelaskan tafsir surat Al-Munafiqun ayat 9. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan dirimu dari mengingat Allah. Siapapun yang bersikap seperti itu, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Artinya ketika kita itu lalai karena harta benda, karena anak-anak, atau kalau kenikmatan duniawiah yang diberikan Allah pada diri kita, kita rugi. Karena yang harus kita ingat itu siapa yang beri nikmat, siapa yang memberikan semua itu pada diri kita. Maka apapun yang kita lihat, jangan pernah membuat kita lupa pada siapa yang menciptakan apa yang kita lihat. Apapun yang kita alami, jangan pernah lupa untuk mengingat siapa yang menjadikan sesuatu yang kita alami itu. Ketika kita itu menerima kejadian yang penuh dengan kenikmatan, kita yakin bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk bersyukur. Dan setiap ada kejadian yang membuat kita resah, gelisah, yakinkan pada diri kita bahwa itu adalah ujian dari Allah untuk kita, supaya kita bersikap sabar. Dan pada saatnya kita harus sumeleh, bersikap qanaah. Terimalah semuanya itu dengan sikap tenang, karena orang yang memiliki sikap qanaah atau sumeleh itu laksana orang yang memiliki harta yang banyak. Karena apa? Pada saatnya dia tidak pernah merasa resah dan gelisah ketika mendapatkan peristiwa apapun yang datang dari Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Rasulullah itu pernah menyabdakan hal yang terkait dengan itu. Kata sumeleh yang diterjemahkan orang dengan al-qanaah, dikatakanlah Rasulullah, al-qanaatu malun la yanfatu wala kanzun la yafna. Qanaah itu, sikap sumeleh itu adalah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan pernah lenyap. Kalau orang sudah punya sikap sumeleh, dalam arti bersikap qanaah di dalam hidup ini, sehingga orang tidak pernah resah dan gelisah dengan kejadian apapun dan menerima dengan sikap ridha, itulah kekayaan yang terbesar yang paling bernilai pada dirinya. Karena dengan sikap itu kita akan mampu menjaga diri kita, akan tetap tegak di dalam keimanan kita dan membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi orang yang sumeleh dalam arti bersikap qanaah, sehingga apapun yang terjadi harus kita pahami sebagai sesuatu yang datang dari Allah dengan sikap ridho. Terimalah sebagai sebuah ketentuan yang kita persepsi sebagai sesuatu yang terbaik dari Allah, agar kita tetap berada dalam iman dan mewujudkan iman kita itu dalam ketakwaan dalam hidup kita. Dan insya Allah itulah kebahagiaan yang tertinggi yang datang dari Allah untuk diri kita, dan pada akhirnya akan kita peroleh dimanapun dan kapanpun ketika sumeleh itu selalu ada di dalam diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah orang yang tetap sumeleh, jadilah orang yang tetap bersikap qanaah, jadilah orang yang selalu bersikap ridho terhadap apapun yang diberikan Allah pada diri kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun, sehingga sikap syukur dan sabar kita akan selalu melekat dalam diri kita. Dan itulah kebahagiaan yang akan selalu hadir di dalam diri kita ketika kita menjalani hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.